Nah, dari video tadi, kita dapat menghubungkannya dengan kebutuhan kita sendiri, entah dalam hal pekerjaan, keseharian, maupun situasi lainnya. Beberapanya ada dalam slide ini. Untuk para pengusaha, Kanban tentu akan sangat berguna dalam meningkatkan kinerja, kualitas, keuntungan, pergerakan produksi, sehingga apabila hasilnya jadi baik, perusahaan juga jadi lebih mudah dalam mendapatkan partner. Dan juga Kanban sangat berguna dalam memantau proses kerja perusahaan, terlebih dalam masa pandemi sekarang. Kanban bentuk online akan sangat lebih dibutuhkan lagi. Kemudian untuk pekerja, Kanban juga sangat dibutuhkan agar mereka dapat fokus pada porsi pekerjaan yang diberikannya, tanpa harus khawatir mengerjakan banyak pekerjaan sekaligus, yang bahkan nantinya dapat membuat mereka lembur dan tertekan. Tidak lupa karena setiap pekerja sudah ditetapkan masing-masing tugasnya, maka para pekerja akan lebih sering berinteraksi dan akan membuat ikatan sesama pekerja maupun tim menjadi lebih erat dan harmonis, sehingga kegiatan produksi dapat lebih maju karena pekerja tidak tertekan. Yang terakhir untuk masyarakat biasa, Kanban juga bisa digunakan untuk mengatur jadwal kegiatan menjadi lebih teratur, sehingga suatu individu jadi lebih mudah tahu yang mana yang harus diprioritaskan, dan akhirnya hasil kegiatannya pun akan lebih berkualitas daripada sebelum menggunakan Kanban. Lalu, apa itu Kanban? Sistem Kanban adalah sistem informasi yang secara harmonis mengendalikan proses produksi produk atau jasa yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dalam suatu perusahaan. Lalu, bagaimana konsep Kanban dalam suatu industri? Berikut gambaran mudah mengenai konsep bekerjanya sistem Kanban. Disimak baik-baik ya. Kali ini, kami akan menjelaskan konsep bekerjanya sistem Kanban menggunakan sistem kerja restoran. Dalam restoran, tentu ada pelanggan. Pelanggan tersebut akan memesan makanan dan akan dicatat oleh pelayan di sebuah kertas. Kemudian, pelayan akan membawa kertas bertuliskan pesanan tadi ke dapur untuk dimasak sesuai dengan yang tertulis. Barulah setelah selesai, makanan akan diantar ke meja pelanggan tersebut untuk dimakan. Berdasarkan proses di atas, sistem Kanban dalam perindustrian juga memiliki konsep yang sama. Pelanggan restoran di sini adalah klien perusahaan yang meminta suatu produk atau jasa yang ada dari perusahaan pihak kita. Pelayan di sini adalah pihak yang mengurus proses produksi agar berjalan dengan lancar dan agar hasil produksi sesuai dengan kriteria. Mungkin dalam perindustrian lebih cocok ke arah atasan atau manajer. Dan posisi ini jugalah yang mengurus Kanban perusahaan. Dapur tentu merupakan bagian yang memproduksi produk atau jasa yang sesuai dengan yang diminta oleh klien tadi, dan juga tentunya yang sesuai dengan yang tertulis di kartu Kanban. Barulah setelah produk atau jasa selesai disiapkan, pelayan atau manajer atau atasan yang akan memberikannya kepada klien. Produk atau jasa yang diberikan kepada klien tentu sesuai dengan permintaannya. Harus itu. Dan untuk memenuhinya, tentu sistem Kanban sangat berguna dalam suatu perusahaan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini nih. Manajer atau mungkin atasan akan lebih mudah dalam memantau dan mengurus proses produksi perusahaan. Bagian produksi juga akan lebih mudah dalam bekerja karena setiap pekerja sudah ditentukan pekerjaannya sehingga tidak ada yang memegang dua pekerjaan atau lebih. Karena Kanban juga sistem yang bertahap, terjadinya error dalam pekerjaan akan mudah diatasi dan kemungkinan hasil yang tidak berkualitas akan jadi semakin menurun, bahkan bisa menjadi hal yang jarang terjadi. Sebaliknya, berkat penggunaan sistem Kanban, selain sesuai kriteria, kualitas produksi tentu akan menjadi lebih tinggi dan waktu pemberiannya tentu tepat waktu. Bagaimana? Konsepnya sangat mudah dimengerti kan? Semoga ini dapat berguna bagi kalian yang ingin mengaplikasikan sistem Kanban dalam kehidupan sehari-hari kalian semua.